Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, manusia pada dasarnya adalah makhluk spiritual. Makhluk yang dikendalikan oleh kekuatan jiwanya, kekuatan pikirannya, kekuatan hatinya. Sehingga untuk memperbaiki manusia, kita terlebih dahulu harus memperbaiki aspek batin, aspek spiritual, aspek hati atau aspek jiwa manusia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tazkiyatun nafs. Bagaimana cara membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, sehingga kita akan menjadi orang yang memiliki budi pekerti luhur, memiliki amal-amal kebajikan dalam hidup ini. Ini adalah seri pertama dari 3 seri video yang membahas mengenai cara membersihkan jiwa kita atau tazkiyatun nafs. Yang pertama kita akan mengenal dan mengelola nafs amarah yang ada dalam diri kita. Nafs ini adalah satu zat yang selalu berubah-ubah kondisinya di dalam diri kita. Kadang bersifat baik, kadang bersifat mulia, mendorong kita untuk melakukan ketaatan, mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, manfaat di dalam kehidupan ini. Namun, kadangkala nafsu ini juga mendorong kita kepada kejahatan, mendorong kita kepada keburukan, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama, melanggar etika, melanggar akhlak, melanggar moralitas. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan, perlu mengendalikan nafs atau jiwa yang selalu mendorong kita untuk melakukan keburukan di dalam kehidupan ini. Nafs yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan, melakukan keburukan, itu disebut nafsu ammarah atau nafs ammarah. Di dalam Al-Quran dikatakan, inna nafsa la'ammaratu bis-su'i. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kita untuk cenderung melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Ciri dari nafsu ammarah ini adalah segala dorongan, pikiran-pikiran, ataupun sikap dan tindakan yang melanggar nilai-nilai agama, yang melanggar aturan-aturan, yang melanggar moralitas, akhlak, maupun adab budi pekerti yang luhur. Jadi nafsu ammarah ini mendorong kita untuk melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan kezaliman di dalam hidup ini. Orang-orang yang dikendalikan oleh nafsu ammarah akan menunjukkan sikap-sikap buruk, sifat-sifat buruk, atau perilaku buruk dalam kehidupannya. Misalnya, orang yang gampang marah, marahnya tidak terkendali, memiliki rasa benci yang mendalam dalam hatinya, memiliki sakit hati, iri hati, melakukan kebohongan, penipuan, ataupun tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai agama maupun aturan-aturan normatif di dalam kehidupan kita. Misalnya, orang yang korupsi, orang yang melakukan kriminal, orang yang melakukan kejahatan, atau melakukan tindakan-tindakan buruk lainnya. Untuk memperbaiki kualitas diri kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki tindakan kita, memperbaiki amal-amal kita, maka kita harus berusaha melawan, kita harus berusaha mengendalikan nafsu ammarah yang terus bergejolak di dalam jiwa atau di dalam diri kita. Melawan nafsu ammarah ini merupakan sebuah jihad akbar, jihad yang besar, karena melawan gejolak hawa nafsu yang ada di dalam diri kita
memerlukan usaha yang sangat kuat, memerlukan suatu tekad komitmen untuk mengalahkan gejolak hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan keburukan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, kita melanggengkan wudu, memelihara wudu setiap saat dimanapun kita berada. Ketika kita berwudu, maka kita menundukkan hati, membasuh kedua tangan, mencuci mulut, mencuci muka, mencuci lengan, mencuci kepala, telinga, sampai kita mencuci kaki. Ini menunjukkan kita membersihkan diri kita dari keburukan, dari hawa nafsu yang tidak terkendali, sehingga diri kita ini menjadi suci, menjadi bersih. Dengan memelihara wudhu sepanjang waktu, berarti kita membentengi diri kita dari gejolak nafsu amarah yang tidak terkendali. Ketika kita sedang dalam keadaan marah dan Anda tidak ada wudhu, maka segeralah untuk mengambil wudhu, meredakan ketegangan, meredakan gejolak amarah yang ada di dalam diri Anda. Jadi wudhu itu bukan hanya dilakukan pada saat kita ingin melaksanakan sholat, tapi wudhu itu seharusnya dilakukan sepanjang waktu. Ketika wudhu itu batal, kita mengambil lagi wudhu untuk memelihara kebersihan jasmani dan juga kebersihan rohani, kebersihan jiwa kita. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan nafsu amarah dalam diri kita, yaitu memelihara wudhu. Cara yang kedua yaitu melaksanakan ibadah puasa karena mengharapkan ridha Allah. Dengan berpuasa kita bisa mengendalikan nafsu makan, mengendalikan nafsu lain yang tidak terkendali, sehingga hidup kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai, menjadi lebih bahagia. Dengan puasa ini kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena kita telah mampu menundukkan hawa nafsu yang bergejolak di dalam hati, di dalam jiwa atau di dalam diri kita. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga untuk mengendalikan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita adalah melanggengkan ucapan zikir la ilaha illallah dimanapun kita berada. Dengan mengucapkan kalimat tahlil ini, maka ini adalah satu persaksian untuk menghilangkan segala kekuatan yang ada di dalam hati, dalam jiwa kita, dan mengisinya dengan nilai-nilai asma dan sifat-sifat Allah. Dengan demikian, kekuatan dari nafsu amarah itu akan dapat dikalahkan oleh kekuatan nafs yang dikendalikan oleh sifat dan asma Allah. Kita bisa membaca kalimat ini sebanyak 100 kali, 1000 kali, terus-menerus kita langgengkan setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus mengendalikan dan menghilangkan gejolak nafsu amarah di dalam hati dan jiwa kita. Cara yang keempat adalah senantiasa membaca Al-Quran setiap saat di dalam kehidupan kita. Karena dengan membaca Al-Quran, maka hati kita, jiwa kita akan tenang. Dengan meresapi, memahami makna ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita dapat melihat, kita dapat mengerti tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di alam semesta. Karena ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu merupakan suatu petunjuk bagi kita untuk berpikir, untuk menggunakan hati, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran untuk kita kaji,
fenomena-fenomena yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran di dalam diri kita maupun di alam semesta. Dan demikian, membaca Al-Quran secara rutin itu akan meredakan gejolak hawa nafsu yang tidak terkendali, nafsu amarah yang akan mendorong kita kepada keburukan, kepada kejahatan, dapat kita cegah, dapat kita atasi. Cara yang kelima adalah melaksanakan sholat dengan khusyuk. Karena dengan melaksanakan sholat, itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat berarti kita menghadapkan wajah kita, menghadapkan hati kita, menghadapkan diri kita kepada Allah, sehingga cahaya ilahi akan melindungi, menerangi hidup kita. Ketika kita sholat dengan khusyuk, maka kita betul-betul akan menghubungkan hati kita, jiwa kita dengan nur ilahi yang akan menjadi benteng bagi kita untuk melindungi diri kita dari berbagai kejahatan, dari berbagai keburukan, maupun dari berbagai perbuatan keji dan mungkar yang tidak kita inginkan. Saudara sekalian, cara yang terakhir untuk mengendalikan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita, yaitu menjaga panca indera kita. Menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga tubuh kita supaya senantiasa terkendali dan berada di dalam bimbingan dan nilai-nilai ilahiyah. Ketika kita menjaga mata kita, maka kita tidak akan melihat hal-hal yang bisa membangkitkan nafsu amarah. Kita akan menjaga telinga kita sehingga telinga kita tidak mengantarkan kita pada kejahatan maupun keburukan. Kita menjaga lidah kita, menjaga tangan kita, menjaga hati kita supaya tetap terpelihara. Sehingga nafsu amarah yang ada di dalam diri kita tidak mempunyai jalan untuk mengendalikan kita. Karena kita telah mengunci panca indera kita dengan nilai-nilai keilahian, dengan sifat-sifat keilahian. Sehingga akan menjadi benteng bagi kita untuk tetap berada di dalam nilai-nilai budi pekerti atau akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Saudara sekalian, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa ada satu zat yang halus di dalam diri kita yang selalu mendorong kita untuk melakukan keburukan atau kejahatan. Itu adalah nafsu amarah. Oleh karena itu, nafsu amarah ini harus kita kendalikan, harus kita lawan, dan harus kita arahkan sehingga tindakan kita tetap terpelihara sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan nilai-nilai keilahian. Melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling besar, karena dengan melawan nafsu amarah di dalam diri kita, maka kita akan terpelihara dari dorongan, tindakan-tindakan kejahatan maupun keburukan yang akan menimbulkan berbagai kerusakan di dalam kehidupan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.